Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas mukjizat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Berangkat dari wujud mukjizat, benar-benar perwujudan peniupan. Peniupan berangkat dari setetes air jadi segumpal darah, darah jadi segumpal daging. Inilah wujud daripada nikmatnya, suatu wujud nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Benar-benar kita tempatkan wujud daripada kesyukuran. Inilah wujud daripada kehidupan kita. Karena berdasarkan firman Allah, Allah telah meniupkan ada 4 perwujudan kesempurnaan kita sebagai makhluk manusia yang benar-benar yang dianugerahkan awalu mahalakallahu ta'ala nur fi ilmi. Inilah wujud daripada kesyukuran. Benar-benar kita jalankan, kita imani atas ilmu yang dianugerahkan kepada kita, agar kita dapat membedakan wujud daripada suatu mukjizat yang Allah anugerahkan berangkat dari wujud nikmat. Alhamdulillah pada malam ini seluruh para santri-santri Tailo Pitua Lowombo yang benar-benar sudah menempatkan perwujudan 5 perkara. 5 perkara yang dikandung berangkat dari istinja, junub dan air wudhu, kemudian puasa, kemudian sholat, kemudian zakat. Benar-benar 5 perkara yang benar-benar kita perhatikan perintah-perintah Allah agar suatu wujud daripada makom kesucian yang berwujud di dalam makom 10. Pikiran kita suci, mata kita suci, pendengaran kita suci, mulut, hidung, kalbu, dubur, kemaluan, kaki dan tangan benar-benar dalam wujud kesucian. Benar-benar sudah berwujud kesucian, maka inilah yang mendapat suatu jaminan hanya selain surgaku. Alhamdulillah pada malam ini Tailo Pitua diperintahkan oleh Allah agar seluruh bagian para santri-santri yang mengimani dan menjalankan suatu penggablangan makom-makom ilmu yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Tailo Pitua merupakan perwujudan yang diberikan petunjuk oleh Allah. Oleh karena itu malam ini Tailo Pitua Halowombo dapat memaparkan perwujudan tentang makom surga. Alhamdulillah makom-makom surga ini diperhatikan karena surga merupakan makom berangkat dari cahaya ruh, kemudian cahaya nur, kemudian cahaya rasul dan cahaya utusan. 4 perwujudan yang dikandung cahaya surga yang pertama, kemudian cahaya surga yang kedua, dan cahaya surga yang ketiga, dan cahaya surga keempat. Nanti itu kita mengenal cahaya surga Allah. Surga Allah yang makom berangkat dari cahaya sifatnya Allah, kemudian cahaya rohani Allah, cahaya ruh Allah, cahaya
nurunya Allah, nanti itu mengenal cahaya jatinya Allah. Semoga seluruh para santri-santri yang benar-benar yang sudah merasakan makom cahaya surga, karena cahaya surga ini benar-benar yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tailopi tua diberikan petunjuk oleh Allah dapat memaparkan perwujudan tentang makom surga yang pertama dan surga kedua, surga ketiga, keempat. Benar-benar 4 pintu ini surga maka menyatu dengan surga 4 miliknya Allah, makom cahaya Allah. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilo pitu halwabo yang benar-benar yang memahami tentang perwujudan syariat-syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena kita prosesnya kelahiran berangkat dari alamnya rahim, kemudian ke alam dunia. Setelah kita kembali benar-benar kembali ke alam ajali, kemudian alam barja, kemudian alam arwah, alamnya ruh, kemudian alam baka. Karena yang dikandung alam baka ini alam yang kekal, yang alam yang tidak mati. Semoga seluruh bagian ta'ilo pitu halawambo yang benar-benar yang sudah memahami tentang perwujudan ilmu yang sudah digamblangkan oleh ta'ilo pitu halawambo. Karena suatu wujud ilmu yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah, agar kita dapat memahami tentang makom-makom surga. Karena surga ini sangat penting. Kalau kita tidak dapat memahami alamnya surga seperti apa, kita hanya tahu nama, tahu menyebut, namun wujud daripada alamnya surga ini tidak tahu. Benar-benar perwujudan suatu makom ilmu yang digamblangkan oleh ta'ilo pitua ini benar-benar ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilo pitua halawambum yang benar-benar mengimani dan menjalankan suatu perwujudan yang benar-benar yang sudah digamblangkan oleh ta'ilo pitua halawambum, maka seluruh para santri-santri yang benar-benar yang sudah menjalankan, maka mendapatkan suatu wujud daripada pengenalan yang dikandung seperti apa cahaya surga yang pertama, kemudian cahaya surga yang kedua seperti apa, dan cahaya surga yang ketiga cahaya seperti apa, kemudian surga keempat cahaya seperti apa. Nanti itu kita mengenal cahaya sifatnya Allah, cahaya rohani Allah, cahaya ruh Allah, cahaya nurunya Allah. Nanti itu kita mengenal cahaya surganya Firdaus. Karena surga Firdaus ini makam qadimnya Allah. Seluruh bagian para santri-santri bagian ta'ilo pitu halawambu benar-benar yang selama ini yang benar-benar yang sudah memahami tentang makom surga, berarti sudah memahami tentang makom cahaya surga. Alhamdulillah seluruh para santri-santri yang benar-benar yang sudah memahami menempatkan perwujudan ilmu-ilmu yang sudah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Oleh karena itu suatu wujud ketegasan di dalam firman-Nya Allah yang di surat Al-Anbiya menjelaskan tentang perwujudan sebelum ada bumi dan sebelum ada langit, maka baru surganya Allah
Ini yang disebut makom sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nur Allah. Semoga kalian paham. Alhamdulillah, dengan perwujudan hembusan dari 4 inilah wujud daripada makom surga. Surga yang dikandung 4 cahaya, perwujudan prosesnya yang benar-benar yang sudah digambelangkan oleh Ta'ilo Pitu Halawambo. Karena 4 cahaya surga ini benar-benar sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Nabiullah Sayyidina Muhammad dibedah. Oleh karena itu suatu perwujudan, benar-benar kalian sudah bersaksi mengenal cahaya surga yang pertama dan surga kedua, surga ketiga, keempat, maka inilah perwujudan pembedahan memperjelas suatu makom surga. Semoga seluruh para santri-santri dapat memahami, dapat mengimani, menjalankan makom ilmu yang telah dijelaskan oleh Ta'ilo Pitu Halawambo ini. Benar-benar kalian yang sudah menyatu, wujud yang dikandung menyatu, berarti sudah mengenal cahaya. Cahaya surga pertama, surga kedua, surga ketiga, keempat. Alhamdulillah dengan perwujudan surga ini, direnungi, dipahami. Setelah prosesnya kita di dalam kehidupan, karena kita di alam dunia, kemudian kita akan masuk di alam kematian. Alam kematian, alam ajali. Kemudian kita masuk di alam barzah. Kemudian kita akan masuk di alam persidangan, prosesnya. Nanti itu kita masuk di alam ruh. Apabila setelah prosesnya ini diperiksa, perwujudan suatu wujud daripada timbangan, mana yang berat dan mana yang ringan, maka yang berat tidak akan masuk ke pintu surga. Inilah yang dikandung wujud daripada alamnya ruh, kemudian masuk di alam ruh, kemudian alam ruh ini yang benar-benar yang naik dan menyatu ke alamnya bakah. Alam bakah ini direnungi dan dipahami, karena inilah alam yang kekal, alam yang tidak mati. Semoga seluruh bagian Ta'ilo Pitu Halawambo benar-benar kalian mengimani dan menjalankan, menempatkan suatu wujud daripada cahaya surga. Karena cahaya surga ini hanya selain yang sudah mi'raj yang dapat memahami makom cahaya surga. Semoga seluruh para santri-santri pada malam ini benar-benar sudah memahami tentang makom perwujudan yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitu Halawambo dan berdasarkan suatu syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad. Barang siapa akhir hayatnya benar-benar sudah berwujud kalimat La ilaha illallah, maka penghuni surga. Karena yang dikandung makom la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, makom-makom cahaya surga. Karena cahaya surga ini berangkat dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga seluruh para santri malam ini dapat merenungi, dapat memahami, karena yang dikandung di dalam perwujudan, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan sesuatu. Karena Muhammad merupakan wujud daripada perwujudan makom surga. Oleh karena itu Ta'ilo Pitu menggambelangkan cahaya surga. Semoga dipahami dan direnungi. Benar-benar sudah dipahami, sudah direnungi, maka inilah wujud dari ketetapan dari Allah, hanya selain surgaku. Karena kita benar-benar memasuki suatu wujud daripada pintu benar-benar ke alam baka, maka harus melewati suatu wujud daripada pintu, berangkat dari alamnya
barja, kemudian alamnya ruh, kemudian alamnya baka. Karena alam baka ini merupakan wujud daripada alam yang hidup, yang tidak akan mati. Semoga seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu, renungilah dan pahamilah benar-benar kalimat yang benar-benar dalam wujud bahasa Arab. Ini yang dikandung, oleh karena itu suatu ketegasan dari Nabiullah Sayyidina Muhammad, bacalah dan pahamilah isi kandungan di dalam bahasa Arab tersebut, agar kalian wujud daripada syahadat. Syahadat merupakan wujud daripada prosesnya alam dunia. Benar-benar alam syahadat ini, benar-benar yang sudah masuk ke alamnya ruh. Karena alam syahadat merupakan alam perwujudan secara dohir, yang secara nyata wujud daripada prosesnya makhluk, yang benar-benar wujud daripada makhluk, yang benar-benar yang sudah memahami tentang wujud daripada firman Allah di surat Al-Anbiya. Renungilah dan pahamilah, sebelum ada bumi dan ada langit, hanya melainkan 4 cahayanya surga Allah. Berangkat dari cahaya surga pertama, makom surga Allah. Ini yang dikandung kerajaan Allah. Semoga seluruh bagian ta'ilo pitu halawambu benar-benar dapat merenungi suatu wujud daripada cahaya surga. Karena suatu wujud daripada makom, perwujudan suatu alam syahadat ini, inilah alam semesta. Direnungi dan dipahami. Alam semesta ini alam syahadatnya. Kemudian masuk di alam ruh. Kemudian masuk di alam baka. Kemudian naik ke alamnya surganya Allah. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilo pitual wambum. Bagaimana kesempurnaan kita mengenal suatu makom cahayanya surga, maka tempatkan perwujudan 10 perintah dan 10 larangan. Benar-benar 10 larangan yang benar-benar sudah bermakom dan sudah diperhatikan. Maka 10 larangan ini yang bermakom di pikiran dan bermakom di mata, bermakom di telinga, di mulut dan hidung, kalbu, dubur, kemaluan, kaki dan tangan, benar-benar sudah diperhatikan. Maka 10 ini hanya berwujud perintah Allah, maka kita akan mengenal cahayanya surga. Cahaya surga yang dikandung merupakan suatu wujud daripada alam. Alamnya cahaya. Karena surga ini alamnya cahaya. Semoga seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu dapat memahami benar-benar perwujudan suatu wujud daripada ciptaan Allah, maka benar-benar kita sudah pahami, maka leburkanlah suatu perwujudan yang selama ini wujud daripada makom-makom 10 ini, mari kita leburkan. Tadinya suatu wujud daripada sifat pikiran masih mengolok-olok, sifat mata masih mengolok-olok, sifat telinga masih mengolok-olok, mulut, hidung, kalbu, dubur, kemaluan, kaki dan tangan masih mengolok-olok. Maka inilah yang harus kita leburkan. Maka tempatkan wujud daripada keimanan. Keimanan merupakan wujud daripada ketakwaan kita terhadap menjalankan perintah-perintah Allah. Maka inilah kita akan mengenal cahaya surga. Cahaya surga yang pertama. Kemudian cahaya surga kedua, ketiga, keempat. Nanti itu kita mengenal cahaya surganya Allah. Semoga seluruh para santri bagian ta'ilo pitu wal umum pada malam ini benar-benar merenungi. Kalau kita tidak memahami apa yang dikandung suatu wujud daripada ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka kita tidak akan mengenal suatu makom surga. Karena surga ini
benar-benar berwujud. Hingga itu Tailo Pitua menggamblangkan wujud daripada makom surga. Makom-makom surga ini wujudnya berangkat dari cahaya. Benar-benar perwujudan ini direnungi dan dipahami semoga seluruh para santri bagian Tailo Pitua Lowombo benar-benar menjalankan suatu perintah Allah yang benar-benar yang sudah digambelangkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dengan perwujudan Tailo Pitua Lowombo ini menjalankan suatu wujud daripada syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad. Kerusakan umat akhir zaman karena hanya berkibar di suatu bahasa, namun yang dikandung di dalam bahasa tersebut ini tidak dipahami. Oleh karena itu suatu wujud daripada perwujudan berangkat dari suatu bahasa. Bahasa merupakan nama, nama merupakan huruf, huruf merupakan perwujudan mengenal secara syahadat. Kemudian benar-benar syahadatnya ini wujud daripada prosesnya dari nama merupakan huruf, huruf merupakan suatu perwujudan dari syahadatnya nur. Semoga seluruh bagian Tailo Pitua Lowombo tidak berkiblat di sesuatu hanya bahasa. Oleh karena itu pahamilah dan renungilah apa yang dikandung di dalam suatu bahasa ini. Benar-benar suatu wujud daripada bahasa. Bahasa merupakan suatu kalimat. Kalimat merupakan suatu kalam. Benar-benar yang telah diterima oleh utusan. Kemudian telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad dalam wujud bahasa Arab. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad menegaskan, pahami renungi isi yang dikandung di dalam bahasa Arab tersebut agar kita apa yang diperintahkan oleh Allah ini benar-benar sudah kita tempatkan perwujudannya. Bukan hanya kalimat, hanya bahasa. Wujud yang dikandung ini yang diterima oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad perintah Allah. Maka perintah tersebut ini benar-benar sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad dalam perwujudan bahasa Arab. Alhamdulillah Tailo Pitua benar-benar diizinkan oleh Allah menggamblangkan suatu wujud daripada makom bahasa. Bahasa-bahasa ini direnungi agar kalian dapat memahami, menempatkan, menjalankan perintah-perintah Allah. Benar-benar suatu perintah Allah, benar-benar sudah berwujud di dalam makom pikiran. Perintah Allah yang sudah berwujud di dalam penglihatan. Perintah Allah sudah berwujud di dalam pendengaran. Dan perintah Allah sudah berwujud di dalam mulut. Dan perintah Allah sudah berwujud di dalam hidung. Karena hidung merupakan merasakan. Kemudian kalbu, dubur, kemaluan kaki dan tangan hanya semata-mata berwujud perintah Allah. Maka inilah yang benar-benar mendapat suatu kesempurnaan mengenal suatu wujud daripada makom cahaya surga. Karena cahaya surga ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Namun hanya sekedar kita mendengar dan membaca surga. Namun kita belum memahami tentang wujud surga itu seperti apa. Karena sesungguhnya surga itu makom cahaya. Alhamdulillah, Tailo Pitua menggamblangkan kepada seluruh para santri cahaya surga pertama, surga kedua, ketiga, keempat. Apabila kalian belum mengenal dan belum menyatu dengan cahaya tersebut, maka inilah yang harus dileburkan. Wujud yang dikandung meleburkan, menempatkan wujud daripada makom istighfar, bertobat. Bertobat merupakan meleburkan dan memohon ampun ke Allah, perwujudan dari 10 makom ini. Apabila 10 makom ini
benar-benar sudah kita leburkan, berarti kita sudah meninggalkan perwujudan suatu wujud daripada kesifatan-kesifatan jin, iblis, dan setan. Semoga seluruh para santri bagian Tailo Pitu Walawombo dapat memahami karena perwujudan suatu makom sorga. Karena perjalanan Mi'raj ini perjalanan mengenal sorga. Oleh karena itu Tailo Pitu diperintahkan oleh Allah menggamblangkan suatu perwujudan. Benar-benar kita sudah berkibar di suatu makom sorga, maka perwujudan benar-benar menempatkan perintah Allah. Namun di suatu sisi kita hanya berkibar di jin, iblis, dan setan, maka itulah menjadi suatu proses ditempatkan di alamnya makhluk. Karena alam makhluk ini melupakan alamnya perwujudan yang tidak kekal. Semoga seluruh bagian Tailo Pitu Walawombo dapat menempati alam yang kekal, alam yang hidup kekal abadi. Alhamdulillah seluruh bagian Tailo Pitu Walawombo benar-benar yang selama ini tidak menyia-nyiakan ajaran-ajaran Tailo Pitu Walawombo. Apabila kalian menyia-nyiakan, maka salah sendiri yang menyia-nyiakan suatu perwujudan, suatu makom surganya yang sudah digamblangkan oleh Tailo Pitu Walawombo. Oleh karena itu merasakan suatu wujud daripada surga. Karena hanya selain makom surga ini yang benar-benar wujud daripada nikmatnya Allah. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan seluruh fasilitas ini hanya selain dari surga. Alhamdulillah. Semoga seluruh bagian Tailo Pitu Walawombo benar-benar menjadi penghuni surga. Maka renungi dan pahami benar-benar perwujudan perintah Allah benar-benar sudah berwujud di dalam makom 10. Benar-benar sudah berwujud di makom 10. Maka inilah, oleh karena itu Tailo Pitu pada malam ini menganugerahkan suatu wujud daripada mujizat yang Allah anugerahkan kepada Tailo Pitu Walawombo. Karena yang mengenal suatu makom surga yang benar-benar yang sudah mi'raj, kalau belum mi'raj tidak akan paham makom surga. Oleh karena itu suatu makom ilmu 4, kalau kita tidak mengenal makom 4 awal, makom 4 awal, berarti kita tidak mengenal makom surga. Hanya mengenal makom 4 syahadat. Wujud yang dikandung syahadatnya berangkat dari tanah air angin api. Inilah wujud daripada syahadat. Prosesnya ciptaan makhluk. Alhamdulillah. Benar-benar perwujudan yang sudah digamblangkan oleh Tailo Pitu Walawombo dapat direnungi, dapat dipahami. Apabila kalian tidak mengenal dan tidak berwujud keempat makom awal, maka itulah yang tidak penghuni surga. Karena Tailo Pitu berkalam benar-benar yang begitu masih di alam surga itu, maka disitulah Tailo Pitu menyambut nikmatnya Allah. Maka Tailo Pitu menyampaikan kepada kalian bahwa Allah berkehendak kepada kalian semua akan diberikan suatu kekayaan yang melimpah. Namun kalian hanya mendengar dan tidak memahami apa yang dikandung. Karena yang masuk keluar ke alamnya surga itu hanya selain yang sudah mi'raj.
yang selain yang dipusakai oleh Allah. Karena wujud daripada mi'raj ini perjalanan surga. Bagaimana suatu perwujudan ruh kita ini yang benar-benar masuk ke alam baka. Karena alam baka ini merupakan suatu wujud yang alam kesaksian. Saksi kepada Rasul dan utusan, dan saksi kepada kerajaan Allah dengan kesaksian kekedimnya Allah. Karena hanya naik ke kedim Allah hanya selain utusan. Naik ke kerajaan Allah hanya melainkan ruhullah. Kemudian yang bersaksi di bumi merupakan perwujudan makom pintu. Oleh karena itu suatu perjalanan menuju ke kerajaan Allah itu melewati suatu wujud makom malaikat. Karena penjaga pintu langit malaikat. Karena makom langit Rasul dan utusan. Semoga seluruh bagian Ta'ilof itu dapat merenungi, dapat memahami apa yang sudah digambarkan oleh Ta'ilof itu Alomu. Dan malam ini Ta'ilof itu Alomu akan memperlihatkan cahaya surga. Karena cahaya surga ini sangat penting setelah kita akan menerima suatu perjanjian. Perjanjian merupakan alam ajali, alam kematian. Kemudian kita masuk ke alam barja sementara. Kemudian menunggu jemputan dari ruh. Kemudian ruh ini akan naik. Oleh karena itu Ta'ilof Pitua menggambarkan perjalanan suatu mi'raj ini. Inilah perjalanan memasuki surga. Karena Ta'ilof Pitua yang dipusakai oleh Allah. Semoga seluruh para santri dan bagian Ta'ilof Pitua Alomu dapat memahami. Oleh karena itu selalu Ta'ilof Pitua menegaskan kepada kalian semua, kalau kalian hanya berkibar di bahasa, namun tidak dipahami apa yang dikandung di dalam bahasa tersebut. Karena bahasa merupakan perwujudan suatu ilmu yang diterima oleh utusan. Kemudian Rasul dan Nabi yang benar-benar yang telah mensyariatkan agar umat akhir zaman ini dapat memahami makom cahaya surga. Pertama seperti apa? Surga kedua, ketiga, keempat. Karena kita merupakan wujud daripada syahadat di bumi. Di bumi berangkat dari prosesnya dari tanah, air, angin, api. Ini secara syahadat merupakan perwujudan secara dohir. Inilah wujud daripada prosesnya makhluk. Kemudian kita harus mengenal makom 4 awal. Sebelum ada bumi dan ada langit. Makom 4. Makom 4. Sifat Allah. Rohani Allah. Ruh Allah. Nur Allah. Nanti itu kita mengenal zatnya Allah. Yang dikandung zat Allah itu merupakan makom qadim. Dalam bahasa Arab. Qadimnya Allah. Alhamdulillah. Perwujudan. Prosesnya dari cahaya. Maka kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari cahaya, maka kembali ke cahaya. Mana yang dari bumi, kembali ke bumi. Berangkat dari jasad, daging, tanah, kemudian air, tulang, angin ini urat, dan api ini darah. 4 makom sifat, 4 unsur, dan 4 makom rohani 4 unsur, dan 4 makom ruh 4 unsur.
Karena tanah memiliki sifat rohani dan ruh. Air memiliki sifat rohani, ruh dengan nur. Ini yang dikandung. Begitu pula angin memiliki jasad sifat rohani dan ruh dengan nur. Begitu pula api memiliki jasadnya api, sifatnya api, rohaninya api, ruh api, nurnya api. Inilah yang disebut 4 perwujudan, 4 makom. Semoga kalian paham. Kita ini lahir dari 4 makom perwujudan, prosesnya makhluk. Hingga itu 4 makom perwujudan, 4 anasir. Yang dikandung 4 anasir merupakan makom sifat. Makom sifat memiliki rohani dan memiliki ruh dan memiliki nur. Kemudian memiliki nur rasul dan utusan. Kemudian sifat Allah, rohani Allah, ruh Allah, nur Allah. 10 sifat ini awal. Ini yang disebut sebelum ada bumi ada langit, baru 4 makom cahaya. Inilah ilmu makom 4 awal. Karena ilmu yang diajarkan oleh seluruh para nabi-nabiullah, makom 4. Alhamdulillah Tailo Pitua dianugerahkan oleh Allah. Benar-benar perwujudan terjadi kepada Nabiullah Sayyidina Muhammad di boda 4 cahaya. Agar umat akhir zaman ini dapat merenungi. Alhamdulillah kejadian suatu anugerah Allah kepada Nabiullah Sayyidina Muhammad di boda 4 cahaya di dalam qalb rohani. Maka inilah yang terjadi kepada Tailo Pitua Lawombo. Kemudian Nabiullah Sayyidina Muhammad mirat. Karena mirat itu merupakan makom. Inilah perwujudan surga. Karena apabila kita tidak mengenal makom cahaya 4 ini, berarti kita tidak mengenal makom Nur Muhammad. Awalu mahalakallahu ta'ala nur. Nurnya Allah. Awalu mahalakallahu ta'ala nur fi ilmi. Karena yang menerima ilmu. Ilmu merupakan perintah kalam dari Allah. Hanya melainkan Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad ini pintu surga. Mengenal surganya Allah. Mengenal surga Firdaus. Tanpa melewati makom ilmu 4. Maka seluruh umat akhir zaman tidak akan mengenal makom surga. Oleh karena itu suatu hadis qudsi direnungi dan dipahami ketegasan dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Doa umatku tanpa melewatiku, maka doa umatku tidak akan sampai ke Allah. Karena wujud daripada makom Nur Muhammad inilah makom surga. Semoga kalian paham. Alhamdulillah seluruh bagian Tailo Pitua Lawombo benar-benar sudah memahami menempatkan wujud la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu bagaimana kita bisa untuk penghuni surganya Allah? Maka melewati pintu Nur Muhammad. Cinta kasih dari Tailo Pitua Lawombo. Oleh karena itu Tailo Pitua menghimbau kepada seluruh para santri yang benar-benar mengimani menjalankan ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Maka pahami dan tempatkan wujud yang dikandung. Jangan sampai kalian hanya tahu menyebut, namun tidak tahu apa yang dikandung di dalam sebutan tersebut. Pahami, renungi. Karena kita mengenal suatu wujud daripada huruf. Inilah makom syahadat. Kemudian dari huruf ini kita bisa mengenal wujud makom pintu surga. Nanti itu kita mengenal surganya Allah. Karena jangan sampai kita hanya tahu menyebut Allah.
hanya berangkat dari huruf bahasa Arab. Namun setelah apa yang dikandung makom alif, makom lam, lam alif, dan ha. Semoga kalian paham. Begitu pula Muhammad. Empat huruf. Empat huruf. Mim, ha, mim dal, mim awal, kemudian ha, baru mim, makom nur bumi, baru dal, semoga kalian paham dengan empat nama ini, direnungi, dipahami, perwujudan. Suatu wujud daripada Allah memberikan suatu wujud daripada nama. Nama yang dikandung merupakan makom cahaya. Kalau kita nama berangkat dari suatu bahasa, suatu sebutan, makom syahadat, secara dohir, bahasa, alif. Kalau bahasa di Indonesia, A. Alhamdulillah seluruh bagian ta'iluf Pitua malam ini semua sudah memahami tentang empat makom cahaya sorga. Kalau kita tidak mengenal makom empat cahaya sorga, bagaimana kita mengenal makom empat cahaya sorganya Allah? Oleh karena itu suatu wujud daripada perwujudan yang telah disyariatkan, makom-makom surga ini sebahagian ulama ada 8, sebahagian ulama ada 9. Dua-duanya benar. Ke-9 itu makom surga Firdaus. Kalau kita tidak akan memahami tentang surganya, maka inilah, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, ini makom surga. Oleh karena itu suatu wujud daripada suatu Nabiullah Sayyidina Adam setelah diturunkan ke alam dunia ini, Nabiullah Sayyidina Adam memandang ke surga, yang surganya Allah, tertulis Muhammad. Kemudian setelah keluar dari surga, maka tertulis di pintu surga Muhammad. Hingga itu di dalam suatu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang tertulis di makom langit di kerajaan Allah Muhammad. Kemudian tertulis di surganya Allah makom pintu bumi, makanlah dan minumlah kalian di surgaku, tertulis Muhammad. Hingga itu suatu makom syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah makom Nur Muhammad. Nur Muhammad ini makom pintu. Kalau kita tidak mengenal makom pintu surga, berarti tidak mengenal makom Nur Muhammad. Alhamdulillah seluruh bagian ta'iluf Pitua Lowombu pada malam ini, ta'iluf Pitua menerima suatu perintah dari Allah dan memeriksa seluruh para santri-santri yang selama ini
yang sudah puluhan tahun, dan beberapa yang baru 5 tahunan, 3 tahunan, 1 tahun, maka Tailop itu akan periksa apakah kalian yang sudah mengenal cahaya surga yang pertama, cahaya seperti apa. Itu nanti seksi kedua. Alhamdulillah, Tailop itu benar-benar wujud cinta kasih kepada kalian. Karena Allah telah menurunkan, ada di mana-mana merupakan teguran kepada umat akhir zaman. Karena umat akhir zaman ini banyak yang mengolok-olok, main-main perintah-perintah Allah. Tidak ada wujud daripada ketakwaan terhadap perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Maka Allah menegur, menurunkan pasukan-pasukan yang dikandung seperti hujan, badai, kemudian meteor, kemudian banjir, dan gempa. Ini akan melanda kita semua. Oleh karena itu suatu perwujudan firman Allah benar-benar penongkah langit dan bumi, hanya melainkan suatu kekasih Allah. Alhamdulillah, Tailop itu menyampaikan suatu perwujudan. Benar-benar suatu janji Allah ini sudah Allah jawab. Oleh karena itu Tailop itu menegaskan kepada seluruh bagian Tailop itu Lowombo, tempatkan 10 perintah dan pahamilah 10 larangan, dan pahamilah 10 perjanjian di surat Al-Anbiya. Maka inilah jawaban-jawaban akan terjadi di akhir zaman ini. Suatu ketetapan, suatu kalam dari Allah di surat Al-Anbiya menjelaskan tentang pewaris. Alhamdulillah, Tailop itu merupakan suatu wujud daripada pewaris. Karena Tailop itu sudah mirat yang dapat memahami makom pintu surga. Alhamdulillah, dengan suatu perwujudan yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Maka Tailop itu mengkamblangkan agar seluruh umat akhir zaman ini kembali ke jalan yang benar, agar suatu kemurukaan ini dimintakan ke Allah. Bagaimana wujud daripada kemurukaan diangkat oleh Allah, hanya melainkan kita akan kembali menjalankan suatu makom istighfar. Istighfar kalau dijadikan bahasa itu tidak akan tersambung. Tapi makom istighfar ini benar-benar ada perwujudan, menyadari apa yang telah kita perbuat, berarti kita benar-benar bertobat dan meninggalkan wujud daripada kejoliman. Maka bencana dimintakan ke Allah, maka Allah akan mengangkat bencana ini. Karena sekarang ini Tailop itu benar-benar diberikan petunjuk oleh Allah, maka Tailop itu selalu menegaskan kepada seluruh para santri, kembalilah. Kembali yang dikandung benar-benar menempatkan 10 makom perintah Allah. Dan sudah memahami makom 10 yang dilarang. Alhamdulillah, seluruh bagian Tailop itu sudah memahami. Maka masuk di dalam pengenalan makom cahaya surga. Maka inilah akan kalian peroleh malam ini, dan kalian akan ditalkin dengan perwujudan suatu pengenalan makom cahaya surga. Alhamdulillah, dengan perwujudan ini benar-benar kalian renungi, pahami. Maka inilah suatu ketetapan, benar-benar wujud daripada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhir hayat umatku, apabila
makom la ilaha illallah ini berwujud, maka kalian penghuni surganya Allah. Namun la ilaha illallah ini hanya dijadikan bahasa, tidak dipahami apa yang dikandung, maka penghuni neraka jahanam. Alhamdulillah, pada malam ini Idul Fitri diperintahkan oleh Allah dan sudah menggamblangkan suatu perintah-perintah Allah ini kepada seluruh para santri. Maka seluruh para nabi-nabiullah memberikan syafaat kepada seluruh para santri yang menjalankan perintah-perintah Allah. Maka Allah memberikan satu jaminan kepada kalian, hanya selain surgaku kalian akan mendapatkan suatu maliki yamidin, karena hanya Allah yang merajai di hari pembalasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.